Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desa Putina Parmanasari, presensi 31 dengan NIM 2211031208, kelas A1 Denpasar semester 4. Di sini, di kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Om Swastiastu. Selamat pagi, adik. Selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa dulu ya. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi sebelum kita mulainya, perkenalkan, nama kakak Desa Putina Parmanasari. Nama adik? Nama saya Dewa Jamangkiri Amarta. Oke. Baik, sekarang kita akan mulai pembelajaran IPS, yaitu pembelajaran mengenai kekayaan budaya di Indonesia. Sebelumnya, kakak akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu kekayaan dari budaya Indonesia. Kekayaan budaya atau yang bisa juga disebut sebagai cagar budaya adalah sebuah benda fisik yang merupakan bagian dari warisan budaya suatu kelompok atau masyarakat. Barang-barang tersebut termasuk bangunan bersejarah, karya seni, situs arkeologi, perpustakaan, dan juga museum. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara mempesona wisatawan dengan kekayaan budaya dan keindahan alam yang tak terhingga. Dengan lebih dari 17.000 pulau, negara ini menjadi rumah bagi berbagai suku, bahasa, adat istiadat, dan keragaman budaya yang mengagumkan. Indonesia bukan hanya sekedar destinasi wisata, tetapi juga merupakan gambaran hidup filosofi wawasan Nusantara yang menekankan persatuan dan keberagaman. Kekayaan budaya Indonesia menjadi salah satu aspek penting dalam membentuk daya tarik negara ini. Setiap daerah memiliki keunikan budaya tersendiri yang mencerminkan sejarah, tradisi, dan perkembangan masyarakat. Seperti contohnya itu Bali. Sebagai salah satu destinasi wisata terkenal, dikenal dengan seni tari dan upacara keagamaannya yang indah. Pementasan tari Bali tidak hanya menjadi hiburan visual, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual dan kepercayaan yang mendalam. Namun, kekayaan budaya Indonesia tidak hanya terletak pada seni dan tradisi. Masyarakat Indonesia yang ramah dan penuh keramahan alamnya menciptakan suasana yang hangat bagi siapapun yang mengunjungi. Warisan budaya ini mencerminkan kemajemukan sosial dan budaya yang menjadi salah satu kekuatan besar negara ini. Tidak hanya itu, Indonesia juga memukau dengan keindahan alamnya yang menakjubkan. Gunung-gunung yang megah, pantai-pantai yang eksotis, dan keanekaragaman hayati yang luar biasa membuat setiap sudut Indonesia memiliki daya tarik tersendiri. Seperti Gunung Bromo di Jawa Timur dengan pemandangan matahari terbit yang menakjubkan, menjadi destinasi favorit para penggemar alam. Dan Raja Ampat di Papua Barat dengan kehidupan bawah lautnya yang spektakuler, menjadi surganya para penyelam. Lalu ada Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur, menjadi rumah bagi spesies kadal terbesar di dunia, yaitu komodo. Keberadaan komodo menjadi bukti kekayaan biodiversitas Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan. Melalui upaya pelestarian alam, Indonesia berkomitmen untuk menjaga keindahan alam demi generasi mendatang. Dengan kekayaan budaya yang melimpah dan keindahan alam yang memukau, Indonesia muncul sebagai destinasi yang tidak terlupakan bagi siapapun mengunjunginya. Wawasan Nusantara sebagai landasan filosofis bangsa tidak hanya memperkaya masyarakat Indonesia, tetapi juga memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk menjelajahi keajaiban budaya dan alam yang menakjubkan. Pemeliharaan dan penghargaan terhadap warisan budaya dan lingkungan alam menjadi kunci untuk memastikan bahwa wawasan Nusantara terus hidup dan diperkaya oleh generasi mendatang. Indonesia dengan segala keunikannya mengajak dunia untuk merasakan keindahan dan keajaiban yang ada di negeri ini. Lalu di Indonesia juga terdapat berbagai macam kekayaan budaya. Berikut contohnya, yaitu yang pertama ada kesenian daerah, yang kedua ada rumah adat, yang ketiga
ketiga ada upacara adat, yang keempat ada pakaian adat, dan yang kelima ada bahasa daerah. Berikut kakak akan menjelaskan peran kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Keragaman budaya yang ada di Indonesia dapat memberikan kesempatan untuk saling mengisi satu sama lain. Misalnya, masyarakat di suatu daerah memiliki corak seni bangunan, di daerah lain lukis, dan sebagainya. Apabila suatu daerah saling berinteraksi dan berkolaborasi, maka akan menghasilkan budaya baru. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya, seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat tradisional, tarian adat daerah, alat musik, dan lagu tradisional, senjata tradisional, bahkan beragam makanan khas. Selanjutnya ada beberapa jenis keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama, tarian daerah. Bisa menyebutkan contoh tarian daerah yang ada di Indonesia? Bisa. Contoh tarian daerah di Indonesia yaitu tari Saman dari Aceh dan tari Kecak dari Bali. Ya, betul. Yang kedua ada alat musik tradisional. Saya sebutkan contohnya. Contoh alat musik tradisional di Indonesia yaitu angklung dari Jawa Barat dan kulintang dari Sulawesi Utara. Bagus. Yang ketiga, lagu daerah. Contoh lagu daerahnya? Contoh lagu daerah di Indonesia yaitu Apuse dari Papua dan Ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan. Lalu ada rumah adat. Ada rumah adat, contohnya rumah adat? Contoh rumah adat di Indonesia yaitu rumah panggung dari Jambi. Yang kelima, pakaian adat. Contoh pakaian adat di Indonesia yaitu kebaya dari Jawa dan ulos dari Sumatera Utara. Oke, yang keenam ada sistem kekerabatan. Di sini kakak yang jelasin. Sistem kekerabatan merupakan salah satu sistem yang sangat berpengaruh dalam struktur sosial suatu masyarakat. Kekerabatan sebagai salah satu prinsip yang paling dasar untuk mengatur individu ke dalam kelompok sosial, peran, dan kategori. Lalu berikutnya di sini kakak akan menjelaskan yaitu mengenai kebudayaan dapat dibagi menjadi berapa. Nah, jadi kebudayaan itu dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama kebudayaan materi dan yang kedua kebudayaan non materi. Kebudayaan materi merupakan suatu kebudayaan yang meliputi segala sesuatu yang diciptakan dan digunakan oleh manusia dan mempunyai bentuk yang dapat dilihat dan diraba yang memiliki nilai lisan. Yang kedua, kebudayaan non-materi. Kebudayaan non-materi meliputi gagasan, kepercayaan, peran sosial, aturan, etika, dan sikap suatu masyarakat. Nah, berikutnya, coba sekarang tulis di bukunya. Carilah 5 warisan Indonesia yang mendunia. Indonesia yang mendunia. Yang mendunia. Bisa dicari di internet ya. Sudah. Baik, bisa dibacakan. Carilah 5 warisan Indonesia yang mendunia. 1. Angklung. 2.
2 gamelan, 3 wayang kulit, 4 noken, 5 keris. Oke, betul ya. Lalu di sini kakak akan menunjukkan buku rumah daerah yang berisikan pulau-pulau juga yang ada di Indonesia. Bisa dilihat-lihat dulu. Ini Kak. Lalu coba gambar salah satu pulau yang ada di Indonesia. Bisa dilihat di gambar ini ya. Sudah. Bisa tunjukkan ke kamera. Ini dia. Oke, ini namanya Pulau Bali. Bali. Bisa gini, sebutkan ibu kota dari Pulau Bali. Ibu kota dari Bali yaitu Denpasar. Tuh, kalau alat musiknya Ceng-ceng, gendong, dan gong. ya, tuh senjata tradisionalnya ada Keris. keris. Nah, baik. Sekian pembelajaran kita hari ini. Karena tadi kita awali dengan doa, jadi sekarang kita tutup juga dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, para Santi. Om Santi 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 Om. Baik, sekian video pembelajaran yang saya buat. Saya juga memerlukan kritik dan saran agar video ini menjadi lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.